Syafina, sebelum kita lanjutkan lagi nih ngobrol-ngobrolnya, kita baca dulu nih komen-komen dari warganet. Langsung saja kita lihat. Oke, dari @mursalim4001. Ibu Ani orang pintar, tidak mungkin dia mau mundur di saat bangsa ini membutuhkannya. Menurutnya Mursalim nggak mungkin ya Bu Ani mundur katanya. Nah ini selanjutnya dari Aheng 5278. Inilah politik Indonesia, pintar menyebar isu aja. Kalau memang berhenti ya tunggu kenyataannya saja. Kalau nggak ada yang mau, bilang dari awal. Kalau nggak ada yang malu, yang bilang dari awal. Menarik nih ya Syaf ya. Iya, mulai emosi ya netizen kita ya dengan isu-isu ini. Gimana nih Mas Ferry, Ibu Sri Mulyani orang pintar nggak mungkin mundur gitu. Ini tanggapannya seperti apa kalau misalkan mundur dan kalau misalkan nggak juga karena masih ada masa tunggu waktu sampai Oktober nih kira-kira. Karena Sri Mulyani selalu ada gitu ya di posisi strategis dari masa ke masa pemerintahan presiden. Iya, Bu Sri Mulyani memang selalu ada ya di saat-saat genting gitu, sosoknya itu selalu ada gitu. Jadi benar-benar warga Indonesia ngerasa wah Sri Mulyani akan selalu ada gitu menyelamatkan. Tapi kembali lagi permasalahan mau terus sampai akhir jabatan atau mundur itu benar-benar keputusan personalnya Sri Mulyani gitu. Kita tidak tahu apa yang sedang ada dalam pikiran Bu Sri Mulyani gitu. Apakah mungkin beberapa hal belakangan ini jadi pemantik yang lebih lanjut gitu terhadap isu ini gitu. Ya pada akhirnya memang keputusan mundur atau tidaknya ya tetap dari Bu Sri Mulyani, walaupun kita bisa berharap gitu Bu Sri Mulyani tidak akan mungkin mundur gara-gara selalu ada di saat-saat yang genting. Tapi balik lagi ya, keputusannya Iya, kembali lagi. Ya sama seperti hubungan Sasa yang selalu ada belum tentu setia. Itu dia. Bisa jadi Bu Retno Marsudi berpikiran serupa, Pak Basuki berpikiran serupa. Bahkan banyak juga yang bilang bahwa di era Presiden Jokowi ini menutup eranya dengan tidak baik-baik saja. Banyak sekali gonjang-ganjing sehingga ibarat pilot nih mau crash landing nih. Jadi para penghuni pesawat sedang berlompatan keluar begitu. Tetapi terlepas dari itu semua, kita juga tahu nih sekarang kita menghadapi debat-debat dan banyak sekali gimmick. Salah satunya isu ini merupakan juga salah satu isu yang menggemparkan masyarakat. Nah, bagaimana tanggapan Mas terkait gimmick-gimmick? Bagaimana Mas melihat investor memandang hal ini? Iya, sebenarnya terkait gimmick-gimmick presiden ya investor udah ini ya sudah dari lama gitu melihat hal-hal tersebut. Jadi bukan sesuatu yang baru gitu. Terkait itu janji capres, arah kebijakannya gitu. Semua investor sebenarnya sudah bersiap-siap dengan siapapun yang terpilih dan apapun gimmick yang akan dibawa gitu. Permasalahan dari investor ya lebih ke arah yang ini kapan selesainya, ini siapa yang terpilih sehingga saya bisa mengatur nih strategi investasi ke depannya. Oke, selain gimmick-gimmick yang turut meramaikan adalah pernyataan Presiden Jokowi terkait dengan netralitasnya. Katanya Presiden ini dan juga Menteri ini boleh memihak bahkan berkampanye. Nah ini akan seberapa besar sih juga mempengaruhi pasar modal tanah air. Kalau kita cocok logikan juga dengan kira-kira siapa sih sosok yang cocok gitu untuk menggantikan Sri Mulyani. Apakah mungkin AHY gitu karena kan Jokowi baru saja bertemu AHY melanjutkan safari politiknya bersama dengan ketua-ketua umum partai. Iya, saya rasa untuk mengganti Sri Mulyani Jokowi tidak akan memilih ini sembarang orang untuk mengisi posisi penting ini. Ya seperti kita tahu AHY tidak memiliki track yang signifikan untuk di posisi Kementerian Keuangan gitu ya. Mungkin ada beberapa sosok itu yang bisa dipertimbangkan. Yang utamanya sosok yang memiliki visi yang mirip dengan Ibu Sri Mulyani yang bisa menjalankan kebijakan-kebijakan Jokowi, yang bisa menjaga kebijakan fiskal Indonesia tetap kuat gitu, yang bisa menjaga yang bisa memberikan kenyamanan bagi para pemegang obligasi negara gitu. Dan saya rasa berarti nama-nama seperti Bahlil dan Luhut yang sempat beberapa kali menggantikan ini dirasa kurang pas gitu ya untuk mengisi posisi ini. Iya, saya rasa kurang pas walaupun mungkin bagi sebagian orang waktunya sisa 9 bulan ya. Tapi 9 bulan itu relatif lama gitu. Kecuali untuk menjadi menteri ad interim gitu yang ketika menterinya cuti atau sedang keluar negeri, saya rasa tidak masalah. Cuman untuk memegang posisi yang benar-benar sebagai Menteri Keuangan, saya rasa perlu memang orang-orang yang dari
ekonom gitu yang memiliki track record yang oke gitu, entah pernah menjadi Menteri Keuangan sebelumnya atau Gubernur Bank Indonesia ya, tapi memang sosok seperti ini yang memang diharapkan oleh investor gitu yang dipilih. Dengan adanya isu yang beredar ini artinya ada beberapa instrumen investasi yang cukup rentan. Artinya apakah SBN akan rentan juga, obligasi negara akan rentan juga, atau ada investasi lain, Mas? Iya, terkait isu ini mungkin ya pasar keuangan secara umum ya relatif rentan gitu ya. Tapi yang paling utamanya terkait dengan SBN gitu. SBN itu benar-benar yang paling utama gitu, dan SBN itu bisa menggerakkan semuanya gitu. Jadi SBN bisa menggerakkan rupiah, bisa bikin investor pasar modal ketakutan gitu sehingga menarik dana, sehingga IHSG-nya merah gitu. Jadi ketika SBN ini terganggu, pasar keuangan secara keseluruhan itu mengalami getaran yang signifikan. Jadi memang harus hati-hati begitu ya. Kalau melihat SBN sekarang saat ini seperti apa, Pak? Apalagi kalau kita lihat terakhir yield-nya juga meningkat ya, Mas Ferry? Iya, beberapa waktu ini memang yield-nya naik beberapa bips ya. Tapi ya itu kenaikan yield itu berarti harga SBN-nya turun gitu. Dijual gitu ya? Iya, berarti surat berharga negara ini dijual oleh investor gitu, yang pada akhirnya menekan kinerja rupiah gitu. Seperti kita tahu juga rupiah yang sudah minggu lalu sempat tembus 15.800 dan mendekati ke arah 16.000 gitu. Bahkan di NDF-nya itu udah dekat sama 16.000 gitu. Berarti ada peluang gitu si rupiah ini tertekan lebih dalam lagi apabila isu ini memang benar-benar kenyataannya terjadi. Kira-kira wait and see moment ini akan berlangsung sampai kapan ya? Karena kalau melihat agenda 2024, Pilpres kemungkinan akan 2 putaran, lalu ada pilkada juga, belum lagi pelantikan, belum lagi pasca pelantikan, ini masih akan terus terjadi keramaian, Mas Ferry? Iya, kalau untuk gonjang-ganjingnya ya, sepertinya harusnya tuh bakal berhenti ketika Indonesia sudah memilih siapa presidennya gitu. Karena yang paling utama, yang paling penting adalah siapa yang bakal memimpin Indonesia gitu. Investor sudah mulai menilai nih arah kebijakannya yang mana gitu. Apakah investor ini misalnya ya pro hilirisasi atau kontra hilirisasi. Jadi mereka bisa mengatur strategi investasinya. Jadi bakal memilih portofolio saham yang mana gitu, bakal memilih sektor yang mana gitu. Dan hal-hal tersebut akan terlihat jelas ketika memang siapa sosok presiden yang dipilih gitu. Jadi tidak perlu menunggu sampai harus pelantikan begitu. Iya, di tengah gonjang-ganjing politik ini, siapapun pilihan presidennya yang pasti pelaku pasar menanti seperti apa sih arah kebijakan ke depannya dan juga konsistensi kebijakan gitu ya Mas Ferry, dan tentunya diharapkan oleh pelaku pasar pesta demokrasi ini berjalan dengan kondusif. Terima